bisa dengar suara kami? Kalau bisa coba melambaikan tangannya. Yang belum open cam, ayo buka camnya. Kita mau ibadah bersama-sama ya hari ini. Ya, aku tunggu untuk semua buka camnya dulu. Yang hari ini percaya Tuhan Yesus itu baik, walaupun ya memang situasi hari-hari ini mungkin kelihatannya nggak ideal ya. Tapi Tuhan Yesus tetap baik. Kasih reactionnya, coba kasih emot-emot, icon-icon. Oke. Yo teman-teman, walaupun hari ini kita beribadah secara online, aku mau ajak kita semua untuk Tuhan ada di mana-mana, amin. Tuhan bersama setiap kita, walaupun kita nggak bareng-bareng physically, tapi Tuhan ada bareng kita. Dan mari kita beribadah dengan hormat. Yang masih tiduran, ayo duduk, kita kasih sikap yang terbaik. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang Tuhan. Kami mau dengar suaramu, kami mau cari wajahmu Tuhan. Kehadiranmu penting Tuhan buat kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kasihnya Tuhan buat kami hari ini boleh hidup Tuhan. Karena kasihnya Tuhan buat kami, karena Tuhan bangkit buat kami boleh bangkit juga bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena Kau sungguh baik, Kau yang paling baik bagiku. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selalu.
besar, mulia kasih-Mu. Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku.
dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. My joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine! I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my Kedengeran nggak? Suara gue kedengeran nggak? Terdengar. Ya, Kak, aman. Oke. Meskipun kita online, tapi tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk ketemu sama Tuhan ya teman-teman ya. Jadi hari ini aku bersyukur bisa sharing sama kalian. Hari ini tema kita masih di forgiveness. Aku diminta untuk sampaikan tentang forgiveness. Kita mau buka yuk sama-sama di Matius 24 ayat 9 sampai 10. Oke, udah dapat semuanya Matius 24 ayat, mungkin kalau bisa dibantu ditampilin di ininya ya, Novin. Ayat 9 sampai 10 ya. Kita baca sama-sama ya. Pada waktu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Jadi waktu itu Tuhan Yesus lagi khotbah di bukit, ini konteksnya gitu ya. Dia lagi ceritain nanti akan ada permulaan penderitaan. Nah, permulaan penderitaan itu salah satu ciri-cirinya yang akan dialamin sama orang Kristen adalah mereka akan saling membenci. Jadi jangan heran kalau kebencian itu ada di tengah-tengah kita gitu ya. Bahkan di tengah-tengah gereja pun itu nggak jarang ada yang namanya kebencian, nggak suka satu sama lain, sikut kiri sikut kanan, terus iri hati, dendam gitu ya. Cuman kita sebagai orang-orang percaya kita mesti belajar gimana kita mengatasi kebencian itu, karena kan teman-teman udah belajar ya minggu-minggu lalu banyak yang khotbah ya. Kalau nggak salah minggu lalu si Gebi ya yang khotbah ya. Ada banyak, aku juga sempat lihat-lihat yang sneak peek-nya juga. Intinya kalau kita benci itu sebenarnya yang rugi itu kita gitu ya. Aku akan sedikit banyak kupas nanti dari beberapa point of view, sama mungkin aku juga nanti bisa kasih sedikit kesaksian ya teman-teman supaya kalian juga bisa belajar dari real study case lah, real study case gitu ya. Jadi kalian bisa tahu yang khotbah ini juga bukan orang yang sempurna, dan aku juga ngalamin pernah mengalami kepahitan gitu ya, sampai dalam sekali, sampai Tuhan itu mengizinkan aku ngalamin hal-hal yang ya nggak enak gitu ya. Aku bisa ngelihat, wah ini ternyata ada berkat-berkat Tuhan yang seharusnya aku terima, tapi karena kebencian aku jadi nggak bisa terima. Nah, the good thing is di Matius 24 ayat 9 sampai 10 ini kan dia bilang banyak orang akan saling membenci. Kita juga mau lihat lagi yuk, di Lukas 17. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya itu ini ngomongin tentang offenses. Offenses itu adalah, aku terjemahin dikit ya karena aku juga buka di bahasa Inggris ya, tapi aku akan translate supaya kalian ngerti gitu. Kalau di bahasa Inggrisnya itu dia pakai kata offenses gitu. Offenses itu artinya sesuatu yang bikin kamu upset, sesuatu yang bikin kamu kesel,
kamu nggak bisa terima, yang membuat kamu kecewa, yang membuat kamu jadi berasa diperlakukan tidak adil. Itu something yang memang akan terjadi di akhir zaman gitu ya. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya bilang many will be offended. Ya, offended itu tersinggung, nggak suka gitu ya. Nah, kita buka lagi juga di Lukas 17 ayat 1. Oke, kita buka di Lukas 17 ayat 1. Nah, kalau Lukas 17 ayat 1 aku juga sambil dia udah bukain, thank you. Dia bilang, aku bacainnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Serunya ini kalau kita buka di Alkitab di versi sebentar ya, aku sambil buka ya. Di versi King James versionnya dia bilang gini, it is impossible but that offenses will come. Jadi Tuhan bilang nggak mungkin yang namanya orang bikin kamu kesel itu nggak ada gitu, intinya gitu. Pasti ada orang yang bikin kamu kesel, pasti ada orang yang bikin kamu tuh jadi resah, jadi frustrasi, itu pasti ada, dibilang gitu ya. Cuman di bahasa Indonesia dia ngomongin tentang penyesatan. Kenapa penyesatan? Ternyata arti offenses itu adalah yang tadi ya, sikap-sikap yang nggak enak dari orang lain, hal-hal yang membuat kamu tersinggung, hal-hal yang membuat kamu jadi irritated gitu. Aduh, gue nggak suka nih orang ngomong kayak gitu. Gue nggak suka nih diperlakukan begini. Gue nggak suka nih. Segala sesuatu yang bikin kamu resah, yang bikin kamu kecewa. Itu sebenarnya di bahasa Yunaninya artinya skandalon. Ya, skandalon itu artinya penyesatan atau jerat atau perangkap atau batu sandungan yang membuat kamu jadi jatuh dalam dosa dan meninggalkan Tuhan sih. Jadi sebenarnya ada kaitannya loh sama ada kaitannya antara offenses, hal-hal yang bikin kamu jadi nggak suka, yang bikin kamu jadi marah, yang bikin kamu jadi benci, itu ada kaitannya sama dosa gitu. Karena itu sebenarnya jerat gitu. Hal-hal yang membuat kamu jadi marah dan kecewa, di Alkitab itu bilang bahasa Yunani skandalon artinya itu penyesatan atau jerat perangkap. Jadi salah satu jerat itu adalah kebencian. Dengan kata lain, begitu kamu benci, kamu udah masuk perangkap gitu ya. Jadi kebencian itu sama dengan kamu masuk ke dalam sebuah perangkap. Nah, kita buka juga di Yakobus 1 ayat 19 sampai 20, tolong Norvin. Aku mau kamu buka di versi Indonesianya, Vin. Aku akan coba buka di bahasa Inggrisnya juga. Aku mau kasih lihat sedikit. Jadi di Yakobus juga bilang hal yang sama, teman-teman. Kalau di bahasa Inggrisnya dulu ya, aku bacain. Dia bilang ayat 19 sampai 20. Understand this, my beloved brethren, let every man be quick to hear, slow to speak, slow to take offense, and to get angry. Jadi ini aku pakai bahasa anak muda aja ya. Kalau di bahasa Inggrisnya bagus banget, dia bilang kamu tuh mesti belajar untuk nggak mudah tersinggung, lambat untuk marah, gitu ya. Lambat untuk marah, lambat untuk berkata-kata. Ini kalau di bahasa Inggrisnya slow to take offense. Dia lebih detail lagi, dia bilang kamu harus lambat untuk tersinggung, lambat untuk baperan, gitu ya. Siapa di sini anak muda suka baper? Hah? Ya, firman Tuhan bilang loh sama kita loh, kamu harus lambat baper. Coba bilang sama kanan kirinya, kalau di rumah ada yang berdua, ada yang berdiri, kalau nggak ada ngomong sama diri sendiri, bilang gue mesti belajar lambat untuk baper, gitu ya. Karena itu firman Tuhan loh, ya. Baper itu ada di firman Tuhan dan Tuhan nggak mau kita jadi anak-anak orang Kristen yang baper-baperan gitu ya. Ya, jadi kita mesti belajar. Kenapa? Karena tadi balik lagi, offense di situ artinya umpan, ya. Kalian boleh catat, offense itu hal-hal yang bikin kamu jadi marah, kecewa dan pahit itu umpan. Bait for a trap. Jadi pada saat ada orang yang bikin kamu kesel, ada orang yang memperlakukan kamu nggak adil, ada orang yang tiba-tiba ngomongnya nggak enak, and then kamu marah, itu kamu udah ambil keputusan untuk ambil umpan itu. You decided to take the bait gitu. Nah, kamu harus refuse. Kita nggak bisa hindarin orang yang melukai kita. Tapi kita bisa memilih untuk tidak mengambil umpan itu. Kita bisa, bahasa Inggrisnya kita bisa refuse to take the bait. Ya. Pada saat kamu menolak untuk mengambil umpan itu, kamu menang. Gitu ya. Ingat teman-teman,
Kamu nggak bisa bikin orang-orang itu jadi nggak melukai kamu. Tadi Tuhan Yesus bilang di Lukas 17 ayat 1. Orang yang melukai kita itu akan datang, dengan kata lain gitu. Offenses will come. Kamu nggak akan bisa hindarin. Kemanapun kamu pergi, pasti ada hal-hal yang bikin kamu resah. Pasti ada hal-hal yang bikin kamu jadi marah, jadi frustrasi. Itu nggak bisa dihindarin. Tapi good news-nya Tuhan ajarin kita. Jadi anak-anak Allah itu Tuhan kasih tahu, hey, ya, dia lagi bilang sama kamu, hey Norvin, gitu ya. Hey Grace, hey Ucup, gitu ya. Hey Daniel, inget ya, orang yang bikin kamu kesel itu adalah umpan, ya. Jadi keputusan kamu mau ambil umpannya apa enggak? Kalau kamu ambil umpannya, kamu jadi kecewa, kamu jadi pahit. Tapi kalau kamu nggak ambil umpannya, kamu merdeka. Amin. Aku percaya teman-teman, kita tuh diberikan kasih karunia sama Tuhan, tapi keputusannya di kita, mau taat atau enggak. Kalau kita nggak mau taat, kita ambil umpannya, kamu jatuh sendiri ke dalam tadi apa? Skandalon atau apa? Jerat. Benar ya? Ada yang mau jatuh ke dalam jerat? Ada yang tidak mau jatuh ke dalam jerat? Angkat tangan dong. Yang masih belum buka cam, ayo buka cam supaya ketahuan nggak lagi tidur gitu ya. Ya, kalau nggak mau jatuh ke dalam jerat harus apa tadi aku bilang? Menolak mengambil umpan. Ya, ingat orang yang rese, orang yang apa sih, kita sering ketemu ya orang-orang yang aduh kayaknya gua tiap hari juga ada aja di kantor gitu ya, di rumah gitu ya. Pasti ada orang-orang yang bikin kita tuh jadi kenapa sih lu begini? Lu nggak tahu ya kalau lu ngomong gitu tuh lu melukai lo. Lu kalau ngomong kayak gitu tuh nyakitin gua lo. Lu kalau nggak jadi teladan begitu lu bikin gua jadi nggak respect lo sama lu. Paham ya teman-teman ya? Memang mereka salah kok. Ya, aku akui mereka salah. Bukan kamu yang salah. Tapi ingat, begitu kamu ambil umpannya, kamu masuk ke dalam jerat. Dan ketika kamu masuk ke dalam jerat, apa yang akan terjadi? Ini yang mengerikan, teman-teman. Buka di Matius 6 ayat 14 sampai 15 versi The Message. Aku akan bacain karena di versi bahasa Indonesianya beda sama terjemahan di The Message. Aku suka ayat ini bagus sekali, dan ini salah satu ayat yang bikin aku juga merdeka pada saat dulu aku ngalamin kepahitan gitu ya, pada saat aku ngalamin, dan ini benar-benar nyata aku ngalamin sekali gitu. Matius 6 ayat 14 sampai 15 versi The Message, aku bacain ya. Kalau Norvin belum bisa bukain nggak apa-apa Nor. Matthew 6 verse 14 to 15. In prayer there is connection between what God does and what you do. You cannot get forgiveness from God, for instance, without also forgiving others. If you refuse to do your part, you cut yourself off from God's part. Aku Indonesia ini ya, aku terjemahin. Kalian coba dengar baik-baik. Di dalam doa, dengar baik-baik. Di dalam doa, ada hubungan antara apa yang Tuhan lakukan dan apa yang kamu lakukan. Saya ulangin ya, dengar baik-baik, ini bagus ya. Di dalam doa ada hubungan antara apa yang Tuhan lakukan dan apa yang kamu lakukan. Terus second line-nya dia bilang gini, kamu nggak bisa terima pengampunan dari Tuhan tanpa kamu mengampuni orang lain. Kalau kamu menolak lakukan bagian kamu lagi memutuskan diri dari bagiannya Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, dengar baik-baik. Di dalam doa ada hubungan antara apa yang Tuhan lakukan dan yang kamu lakukan. Ya, kamu nggak bisa terima pengampunan dari Tuhan kalau kamu tidak mengampuni orang lain. Kalau kamu menolak melakukan bagianmu, kamu sedang memutuskan diri dari apa yang menjadi bagian Tuhan. Di sini siapa yang mau kita itu partner sama Tuhan, amin. We are partners with God, ya teman-teman sering dengar itu ya. Nah yang namanya partners itu gini, kamu punya bagian, Tuhan punya bagian. Kalau kamu nggak lakukan bagian kamu, nggak terjadi itu hubungan. Ya, kalau Tuhan nggak lakukan bagian Tuhan, nggak terjadi itu hubungan, nggak terjadi itu mutualisme. Tapi Tuhan mau kamu lakukan bagian kamu, teman-teman. Dan Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Ini ada hubungannya sama doa. Jadi kalau kamu pada saat kamu menolak untuk mengampuni, kamu lagi putusin hubungan sama berkat-berkatnya Tuhan. Tuhan itu mau lakukan bagiannya dia. Pada saat kamu berdoa, Tuhan lagi melakukan bagian dia. Tapi ada di tengah-tengah itu ada ngomongin tentang forgiveness dulu. Pada saat kamu gak mengampuni, kamu lagi putusin diri sama
berkat-berkatnya Tuhan, ngomong kasarnya gitu, ya. Paham ya teman-teman? Pernah nggak di sini teman-teman ngalamin hidup kamu gitu-gitu aja, susah ngalamin berkat Tuhan, gue udah doa tiap hari, udah baca firman, udah komsel gitu ya, tapi kayaknya berkat Tuhan tuh kayak mampet gitu dalam hidup kamu. Ya, siapa yang sering ngalamin begitu? Itu saatnya kamu introspeksi diri. Bisa jadi kamu lagi ada menyimpan kebencian sehingga tanpa sadar kamu tadi lagi menolak berkat Tuhan. Kamu menolak yang tadi ya, you refuse ya. Untuk apa dia bilang, kamu lagi refuse. If you refuse to do your part, kamu lagi cut yourself off. Kamu lagi mengkat diri kamu dari berkat Tuhan, tau nggak? Itu bagus sekali. Ya kan, dulu aku pada saat lagi benci sama orang, wah, aku bisa happy bisa gitu ya. Cuman aku ngelihat berkat Tuhan itu kayak mampet dalam hidup aku, teman-teman. Tanpa sadar aku lagi cut diri aku dari Tuhan. Aku lagi cut diri aku sama berkat-berkat Tuhan yang Tuhan mau kasih buat hidup aku. Bagian-bagian Tuhan yang Tuhan mau lakukan dalam hidup aku yaitu berkat-berkatnya Dia. Gitu ya. Coba cek, kita sama-sama hari ini mau cek apa namanya hati kita. Minggu ini jadi minggu yang terakhir mungkin kita ngomongin soal forgiveness gitu ya. Tapi I believe tentang pengampunan ini adalah dasar kekristenan juga yang kita nggak cuma nunggu Abah Love MTHS atau Youth Pro atau Abah Youth Timur ini bikin tema lagi nanti nggak tahu di bulan kapan gitu ya, mungkin baru tahun depan lagi ada forgiveness gitu ya, baru kita introspeksi. Kita mesti setiap hari teman-teman cek hati kita ada nggak kebencian. Nah caranya ini, cara kita parameternya adalah kamu cek kamu gampang nggak ngalamin berkat Tuhan. Kalau susah itu tanda-tanda ya bisa jadi kamu menyimpan kebencian dan kepahitan gitu ya. Nah kita masuk, kalau kayak gitu apa dong yang harus kita lakukan kalau udah terlanjur pahit, kalau udah terlanjur kamu ambil umpannya, kalau udah terlanjur take the bait, ya, kalau udah terlanjur, Kak, saya udah terlanjur tersinggung nih, Kak, saya udah terlanjur pahit. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang udah sadar, gue benci sama dia emang. Iya, gue benci sama dia. Ada orang yang nggak sadar dia benci, ada orang yang sadar benci dan dia tidak mau mengampuni. Ada yang begitu gitu. Nah, kamu di yang mana, A atau B? Sama aja sebenarnya posisinya. Tapi aku berdoa supaya hari ini Roh Kudus yang akan ngomong sama teman-teman. Kalau kalian menyimpan kepahitan, kebencian, tersinggung, offenses dalam hati kalian sekecil apapun, ingat teman-teman, itu yang namanya iblis itu nggak langsung nyerang kita pakai trisula, tapi dia kecil-kecil dikit-dikit digerogotin hati kamu. Kalau kamu nggak bersihin hati kamu, teman-teman, bau busuk sedikit itu juga lama-lama bisa gerogotin keseluruhan hati kamu, dan kamu lama-lama kamu jadi mati pelan-pelan ya, MPP ya. Jadi mati pelan-pelan, jadi apa namanya ya, mati rasa ya, jadi dam lagi, dam ya bodoh ya. Maaf, salah sebut. Jadi nam ya, jadi nggak bisa ngerasain Tuhan, nggak bisa berdoa juga, nggak bisa kayaknya connect sama Tuhan tuh lama. Itu ciri-ciri kita nggak bisa belum mengampuni gitu ya. Nah, apa dong yang mesti aku lakukan, Kak, kalau aku udah terlanjur take the bait, aku udah terlanjur kesel, udah terlanjur pahit? Ada 3 hal, simple, nggak panjang-panjang. Nomor 1, aku mau kasih tahu, kamu mengampuni itu karena kamu layak dapat damai sejahtera. Ya, jadi kamu mesti tahu mindsetnya bahwa kamu mengampuni bukan karena orang itu layak dapat pengampunan kamu, teman-teman. Mungkin dia nggak layak dapat pengampunan kamu. Ya, dia bersalah. Ya, dia bersalah. Tapi kamu layak dapat damai sejahtera. Paham nggak? Dia bersalah, dia nggak layak dapat pengampunan kamu mungkin, tapi kamu layak dapat damai sejahtera. Kenapa aku ngomong gitu? Karena kalau kamu benci, kamu nggak bisa ngerasain damai, teman-teman. It's impossible to experience peace in the midst of bitterness. Pada saat kamu benci sama orang, udah pasti nggak ada damai sejahtera. Kamu harus pilih satu. You have to pick one, either benci atau damai. Ya, kerajaan Allah itu bicara damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita Roh Kudus, benar ya? Ya, kamu nggak bisa ada di dua perahu. Tuhan Yesus juga bilang ya, benar nggak? Kamu nggak bisa bersahabat sama dunia ini dan bersahabat sama aku, benar ya? Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan aku, benar ya? Tuhan bilang gitu ya. Jadi kalau kamu benci sama orang, kamu udah melanggar firman Tuhan. Kamu udah menolak untuk taat, ya. Benci itu dosa loh, teman-teman. Ingat, ya, benci itu dosa. Jadi kalau kamu benci, itu kita juga salah, gitu. Kita tidak taat sama firman Tuhan. Pada saat kamu benci, kamu lagi tidak melakukan firman. Sama,
gitu. Dosa, benci itu dosa kan firman Tuhan bilangnya. Jadi pada saat benci, gue kan nggak salah Kak. Gue layak dong benci sama dia. Dia yang salah sama gue. Dia ludahin muka gue nggak ngapa-ngapain diludahin. Nah lo, bingung kan? Yang salah yang ludahin dong Kak. Jadi gue layak gue benci sama dia. Oh enggak, dia salah meludahi kamu. Tapi kalau kamu benci dia, kamu jadi ikut berdosa. Karena benci itu dosa. Ya, coba dikonfes di masing-masing di ruangannya, benci itu dosa, ya. Benci itu dosa. Ingat, kita tuh nggak sadar, kita tuh sering menghibur diri kita. Paham ya, teman-teman? Kita menghibur diri kita dengan playing victim. Wah, bahasa kerennya. Bener ya? Gua nih korban. Gitu kan? Jadi gua layak untuk benci. Nah, itu loh. Itu yang bahaya tuh. Begitu kamu punya mindset victim mindset, kamu jadi merasa kamu layak membenci orang. Pada saat kamu punya victim mindset, kamu jadi berasa benci itu normal. You normalize sin. Gitu. Kamu lagi menganggap dosa kebencian itu biasa. Hati-hati teman-teman. Itu jerat. Itu kamu udah take the bait. Aku di sini nggak ngomong kebencian yang harus parah ya. Sedikit aja kamu kesel sama orang, itu udah mencoreng hati kamu. Sedikit aja kamu aggravated, kamu annoyed, terganggu sama orang. Gue gak suka tuh cara dia ngomong tuh. Mulutnya comel banget. Gak bisa yang ngomong bayan dikit. Gak bisa yang ngomong agak baik dikit pakai kayak kata-kata tolong. Ini gak pakai tolong, gak pakai apa, ngomong cas cicus dar der dor. Gue gak suka tuh sama dia tuh, depan bos kok jelek-jelekin gue. Iya kan? Dia gak langsung nyerang kita loh. Iya kan? Pernah nggak di sini dijelekin depan bos sama teman kantor, ya kan? Oh, aku pernah teman-teman. Bahkan dia pernah taking credit of what I have been doing, gitu ya. Terus dia bisa jelek-jelekin aku di depan bos, ya. Pernah nggak di sini teman-teman ngalamin ada orang yang making you look bad in front of other people, hah? Supaya dia kelihatan bagus, dia ngejelekin kamu, ya. Ada kan orang-orang yang begitu ya, mau kelihatan bagus dengan ngejelekin orang. Oh banyak. Itu cara termudah teman-teman untuk kelihatan bagus. Kalau kamu mau gampang kelihatan bagus, kamu jelekin orang. Kamu langsung kelihatan lebih bagus gitu. Dan jelekinnya jangan di depan dia, di depan orang lain. Langsung gitu kan. Kita kan nggak melakukan itu ya, karena kita percaya Tuhan gitu ya. Aku percaya teman-teman nggak seperti itu. Tapi ada orang Kristen yang seperti itu. Dia melukai orang dan dia nggak sadar teman-teman. Nah, orang-orang yang digituin benci banget. Oh, aku sering banget digituin teman-teman. Tapi keputusan aku, Tuhan aku mau ambil nggak baitnya? Aku bisa kesel kalau pulang cerita sama istri. Gila, gua yang kerja habis-habisan, dia yang taking credit. Dia yang ambil itu pujian-pujiannya. Ya kan? Tapi aku mau dengar suara hati aku sendiri atau aku mau dengar suara Tuhan? Itu pertanyaannya. Kalau aku mau dengar suara Tuhan, pujian aku dari Tuhan bukan dari manusia. Gua nggak peduli orang mau ngejelekin gue depan bos gue. Yang penting kan Tuhan, bener nggak? Yang penting who I am. Siapa aku di hadapan Tuhan nggak berubah. Amin. Prinsip firman Tuhan itu memerdekakan kita, teman-teman. Kalau kamu nggak dekat sama Tuhan, nggak dekat sama firman, kamu akan mudah jatuh. Kamu akan mudah sekali goyang ketika ada orang-orang yang offending you, yang bikin kamu marah, yang bikin kamu kecewa. Yang pertama, I forgive because I deserve peace. Kamu harus tahu itu. I forgive because I deserve peace. Saya mengampuni karena saya layak dapat damai sejahtera. Bilang sama-sama. 1, 2, 3. Saya mengampuni karena saya layak dapat bintang. Dapat bintang lagi. Dapat bintang. Bukan bintang ya. Dapat damai. Bilang. Ayo. Saya belum lihat mulutnya pada komat kamit. Saya mengampuni karena saya layak dapat damai. Ya. Kita buka Markus 11 ayat 25 sampai 26. Markus 11 ayat 25 sampai 26. Kita buka sama-sama. Aku Norvin boleh buka versi Indonesianya Norvin. Ya, aku bacain ya. Markus 11 ayat 25 sampai 26. Oke, udah dapat. Nah, dan jika kamu aku baca, dan jika kamu berdiri
untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Aku buka di Amplified Bible-nya, bagus banget. Ya, dia bilang gini nih. Aku cuma mau kasih sedikit, dia ada emphasis sedikit. Whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him. Nah, dia ada dalam kurung nih, dia bilang, drop the issue, let it go. Wah, bagus ya. Ditekenin. Forgive itu apa sih sebenarnya? Kalau di Amplified Bible diajarin forgive itu artinya drop it, leave it, let it go. Ayo bilang sama-sama. Drop it, leave it, tinggalin, let it go. Ulang, 1, 2, 3. Drop it, leave it, let it go. Ya, 3 hal itu. Coba, gampang nggak ninggalin sesuatu? Buang sampah gampang nggak? Buang sampah gampang. Di sini siapa yang suka buang sampah sembarangan? Nah, gampang ya buang sampah sembarangan, ya buang aja. Kamu mikirin lagi nggak sampahnya? Nanti sampahnya diambil nggak ya sama tukang sampah gitu? Pikirin nggak? Hah? Ada nggak yang mikirin? Aduh Kak, aku tadi buang sampah habis jalan-jalan di Dufan, makan es krim. Terus udah nyampe rumah 5 jam kemudian kamu pikirin sampahnya tadi dibersihin nggak ya Kak? Diambil nggak ya sama tukang sampah? Nggak ada yang mikirin. Kenapa? Semudah itu kamu membuang sampah gitu. Cuman ini masalahnya, kata-kata orang yang menyakiti kamu. It's a poison actually gitu. Itu sebenarnya racun yang seperti yang harusnya kamu lakukan seperti kamu memperlakukan sampah, bukan orangnya ya. Aku nggak bilang orangnya kamu lakukan seperti sampah ya. Tapi kata-kata dia yang melukai kamu itu sebenarnya sampah yang jangan kamu simpen. Itu racun kalau kamu pikirin. Paham nggak? Kamu kok gendutan sih? Percuma olahraga 3 minggu angkat beban. Kok pinggangnya makin lebar? Nggak ada gunanya lo olahraga. Makin gendut, iya. Misalnya gitu. Kepikiran tuh sampai rumah. Waduh, percuma ya gue bayar gym mahal-mahal. 5 juta 15 bulan. Udah 14 bulan turun cuma setengah kilo. Bentar lagi udah mesti renewal. Udah mesti bayar renewal subscription lagi. Bener juga ya, gue emang nggak pantas nih begini. Tuh orang, tapi gue kesel sih. Kenapa dia mesti ngomong gitu sama gue ya? Mengafirmasi kelemahan gue di depan orang lagi ngomongnya. Gue nggak suka sama dia, paham nggak? Kamu renungin tuh, kalau di bahasa Inggrisnya Christine Kane suka bilang namanya ruminating. Ruminating itu lebih dalam dari kamu sekedar merenungkan, tapi kamu sampai renungin itu dalam banget. Iya, apa gue begitu ya? Apa emang gue sejelek itu di mata mereka? Apa gue separah itu di mata mereka ya? Apa emang gue nggak layak ya dapat pengampunan dari Tuhan ya? Paham ya? Itu ruminating, itu bahaya sekali teman-teman. Itu toksik, kamu mesti tahu itu sampah. And you have to let it go seperti kamu let it go sampah gitu. Ya, harus belajar. Karena kenapa teman-teman? Tahu nggak? Ini ada dasarnya. In Greek, dalam bahasa Greek itu ya, Greek itu bahasa Yunani ya. Pengampunan apa Yunani apa? Yunani ya. Greek itu dari kata-kata pengampunan di Markus 11 itu bahasa Yunaninya adalah apeiemi, artinya let it flow, let it go and release, ya. Let it flow, biarin aja udah, jangan dipikirin lagi. Nah, pertanyaan aku gini, susah nggak kita buang pikiran-pikiran yang beracun itu? Susah nggak kita buang toxic thoughts itu? Toxic thoughts tuh pikiran-pikiran yang bikin kamu tuh jadi punya identity issue, yang bikin kamu jadi nggak bisa mengampuni orang lain dan nggak bisa mengampuni diri kamu sendiri. Itu toxic thoughts. Susah nggak? Susah. Tahu nggak kenapa susah? Karena kamu mesti belajar. Kamu nggak bisa let it go without replacing pikiran itu. Aku Indonesia ini ya, sorry nih. Aku mesti terjemahin dulu. Jadi kamu nggak bisa membuang pikiran kotor tanpa kamu mengganti dengan pikiran-pikiran Kristus. Jadi kalau kamu cuma let it go, and then kamu nggak replace sama pikiran Kristus, kamu nggak ganti teman-teman, ya, kamu akan kesusahan. Kak, aku udah tolak, aku udah rebuke dalam nama Yesus, pergi pikiran-pikiran kebencian, pergi. Tapi tetap sampai rumah, mau tidur, melek mata, ngelihat muka dia gitu kan, pengen ditonjok rasanya gitu kan.
Ada gitu-gitu. Kenapa? Karena kamu nggak replace, kamu nggak ganti sama pikiran Kristus. Ya, Dokter Caroline Leaf kan bilang, kita itu punya alam bawah sadar, unconsciousness di sini. Kenapa ada for some people, ada orang-orang yang susah banget ngampunin, tau nggak? Kenapa? Contohnya aku tuh termasuk 1 sampai 10, aku 9 sebenarnya. Kalau if I look my background ya, kalau aku lihat masa lalu aku tuh di angka 9, sulit mengampuni, susah banget gitu. Cuman aku belajar, makin ke sini alam bawah sadar aku dibersihin. Sekarang mungkin udah di angka 4 sampai 5 gitu ya. Tapi masih kadang-kadang ada, ngedumel ada, tapi udah 4 sampai 5, udah progressingnya setengah, teman-teman. Udah setengah. Jadi aku udah bisa ngampunin itu sampai cepet banget. Tapi kalau dulu, wah istriku tahu banget. Istriku tahu banget kalau aku tuh susah mengampuni, teman-teman. Gitu ya. Dan itu jadi batu sandungan ya buat istriku, buat anak-anakku. Mereka ngelihat papinya tuh, papi Moses nih kok kalau sama orang bencinya sampai kayak gitu. Si Kimi juga bisa lihat aku kalau nggak suka sama orang, ngomongin orang di depan istri kayak gimana gitu ya. Makanya ini sebenarnya bagus, nanti kalau kamu udah menikah kamu akan tahu. Jadi masih single, masih golden times ya. Kalian fokus benerin karakter kalian ya. Pakai ini jadi ajang di mana kalian bisa lihat Tuhan mau sembuhin saya di mana. Kalau saya masih punya kepahitan, saya masih punya kebencian, korek saya. Dokter Kalunis bilang kamu punya 72 jam. Jadi pada saat kamu dicobai ya, ada orang-orang gini. Aku tuh dulu dilukai sama papaku sering banget. Jadi aku jadi orang yang gampang benci sama orang. Karena udah terlalu sering dilukai sama papa. Jadi karena pola asuh aku itu jadi punya apa ya, jadi mudah sekali benci sama orang. Kalau misalnya Norvin diapain gitu ya, misalnya contoh Norvin misalnya dikatain jelek lu gitu ya, dia biasa aja gitu. Buat aku dikatain jelek, aku langsung hot buttonnya naik sampai 9. Norvin mungkin 1 aja enggak gitu. Buat dia biasa. Kenapa? Itu karena pola asuh, teman-teman. Nah, pola asuh itu tuh membentuk alam bawah sadar kita. Nah, alam bawah sadar kamu ini hanya terbuka dan bisa dibersihin pada saat kapan? Pada saat kamu ngalamin pencobaan. Bilang sama-sama, alam bawah sadar saya terbuka pada saat saya mengalami pencobaan. Kamu harus sadar. Nah, Dokter Caroline Leaf, aku baca bukunya, ngebersihin toxic thoughts. Salah satunya toxic thoughts itu dari kebencian. Itu pada saat kamu dicobai, ada orang yang bikin kamu aggravated, ada orang yang bikin kamu marah, gitu ya. Itu alam bawah sadar kamu kebuka. Artinya gini, kamu punya kesempatan untuk ngebersihin, atau kamu bikin alam bawah sadar kamu makin parah. 2 pilihan. Nah, masalahnya orang-orang Kristen itu nggak sadar. Itu sebenarnya golden times pada saat kamu dicobai. Ada tiba-tiba ada yang bikin kamu marah. Tapi kita tuh responnya salah gitu. Malah bukan ngebersihin alam bawah sadar kita, malah kita ngotorin. Gitu ya. Malah kita makin ngotorin lagi. Akhirnya 72 jam ketutup itu. Ketutup lagi makin parah, teman-teman. Jadi pakai kesempatan itu untuk kamu let it go, drop it, and leave it gitu. Bukan malah kamu memperparah alam bawah sadar kamu. Kita-kita nih yang udah punya masa lalu kepahitan gitu ya, pola asuh yang cukup apa ya, pola asuh yang cukup tough gitu, dalam artian pola asuh kita tuh cukup keras gitu di masa lalu gitu ya, sering dimarahin sama orang tua, otoriter. Itu nggak menutup kemungkinan kamu jadi orang-orang yang gampang banget marah, gampang banget sakit hati. Pakai waktu itu untuk ngebersihin gitu. Makanya aku waktu itu juga ngobrol juga sama Dimas sama Mela gitu ya. Sempat bilang juga, ayo pakai waktu itu untuk waktu itu Dimas sama Mela sempat ngobrol sama aku sama istri gitu ya. Sempat cerita gitu ya. Aku juga cerita hal ini. Ketika kalian dicobai 72 jam dari sekarang bersihin. Udah sampai 72 jam belum masalahnya? Kalau belum sampai 72 jam beresin, bersihin. Masih ada yang bisa kamu lakukan untuk kamu bisa menang ya gitu ya, ya. Dan banyak hal yang kita mesti lakukan ya. Jadi pada saat let it go itu susah, kamu harus belajar untuk apa tadi? Ganti dengan pikiran Kristus. Nah, coba buka Mazmur 119 ayat 165. Ini bagus banget nih ya. Dia bilang coba bisa bantu saya bukain Mazmur 119 ayat 165. Ini ayat juga yang dipakai sama Dawn Sherry. Dawn Sherry itu salah satu siapa istrinya Rick Wilson, Rick siapa namanya?
Rick Wilkerson Jr. ya. Dia waktu itu juga sempat mention ayat ini bagus banget teman-teman. Aku terinspirasi dari dia bawa ayat ini gitu ya. Dia bilang di ayat ya, nih bahasa Indonesia dulu ya. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Bahasa Inggrisnya di King James Version. Versionnya aku bacain. Dia bilang gini. Dia bilang sebentar ya. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Dia bilang orang-orang yang cinta firman itu nggak ada yang bisa bikin mereka marah loh. Nggak ada yang bisa bikin mereka tersinggung, Tuhan bilang. Orang-orang yang mencintai firman Tuhan itu nggak ada batu sandungan. Ini ngomongnya sebenarnya bukan salah bahasa Indonesia. Tapi tadi ingat ya, kemarahan itu apa? Jerat, benar ya? Jerat atau jebakan atau batu sandungan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di King James Version-nya dia ngomong nggak ada yang bisa menyakiti mereka. Orang-orang yang mencintai firman nggak ada yang bisa bikin mereka tersinggung, nggak ada yang bisa menyakiti mereka, nggak ada yang bisa bikin mereka marah. Kenapa? Karena mereka cinta firman. Makanya tadi aku bilang, kalau kamu nggak cinta firman, kamu akan sulit mengampuni. Gitu. Karena janji Tuhan buat orang yang cinta firman itu yang akan mudah mengampuni. Nothing shall offend them. Nggak ada yang bisa bikin mereka jadi sakit hati. Jadi kecintaan kamu sama firman itu menentukan seberapa kamu akan mudah mengampuni teman-teman. Contohnya di Amsal 19 ayat 11 dia bilang kayak gini. Ya, Amsal 19 ayat 11. Ya, saya bukain. Amsal 19 ayat 11 dia bilang. Good sense and discretion make a man slow to anger. And it is honor and glory to overlook a transgression or an offense without seeking revenge and harboring resentment. Akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Jadi kalau kamu bisa mengampuni, kamu akan dipuji. Siapa di sini mau dipuji, teman-teman? Siapa mau dipuji? Siapa mau dijelek-jelekin? Tapi kamu percaya nggak sama firman ini? Gitu. Bahkan di bahasa Inggrisnya dia bilang, itu kehormatan, it's an honor and glory. Kehormatan dan kemuliaan. Pada saat kita overlook itu cuekin kesalahan orang, dia bilang. Adalah kehormatan ya dan kemuliaan buat kamu kalau kamu itu bisa cuekin kesalahan orang. Wow. Kita tahu itu nggak teman-teman pertanyaan? Kita cinta nggak sama ayat ini? Lebih daripada kita cinta sama diri kita sendiri. Kalau kita lebih cinta sama diri kita sendiri daripada kita cinta sama ayat ini, makanya nggak heran ego kita tinggi dan orang begitu ngelukain kita, kita sangat reaktif dan responsif, kita balas, kita dendam, kita hajar dia balik. Benar nggak? Benar nggak teman-teman? Itu kita mesti tahu. Jadi ketahuan kalau firman Tuhan ngomong gini, kalau kamu lebih cinta firman, kamu akan bilang, Tuhan, saya nggak peduli dia katain saya jelek. Saya nggak peduli dia bikin saya terlihat buruk di depan bos saya. Tapi yang terpenting buat saya adalah saya terima kehormatan dari Engkau Tuhan pada saat saya cuekin kesalahan dia. Pada saat saya mengampuni dia, Tuhan, saya dapat kemuliaan dari Engkau. Saya dapat kehormatan yang jauh di atas kehormatan yang orang-orang bisa berikan, tapi Tuhan bisa kasih buat saya. Amin, teman-teman. Ingat, prinsipnya Joyce Meyer bilang gini. Aku statement bahasa Inggrisnya dulu, nanti aku Indonesiain. The longer you stay angry, the harder it is to get over it. Aku ulang ya. The longer you stay angry, the harder it is to get over it. The quicker you forgive, the easier it is to do. The quicker you forgive, the easier it is to do. Kuncinya kalau kamu mau mengampuni, ya, tadi aku bilang, harus cepat. Semakin lama kamu mengampuni, semakin susah. Bilang sama-sama. Semakin lama saya mengampuni, semakin susah saya melakukannya. 1, 2, 3. Semakin cepat saya mengampuni, semakin mudah saya melakukannya. 1, 2, 3. Apa? Semakin cepat saya mengampuni,
semakin mudah saya melakukannya. Dan itu ada di firman Tuhan. Nanti baca sendiri Kolose 3. Quick to forgive. Benar nggak? Ya, Kolose 3 nanti baca sendiri bahasa Inggrisnya. Quick to forgive. Ada kata-kata quick di situ. Aku nggak perlu bukain karena terlalu panjang gitu ya. Tapi firman Tuhan ajaran kita ngampunin tuh mesti cepet. Kenapa? Makin lama makin nempel. Makin masuk alam bawah sadar. Makin kotor. Kamu makin susah. Makanya ada orang-orang yang bilang ngampun itu nggak gampang. Lu nggak usah guruin gua lah. Lu nggak ngalamin yang gua alamin. Bener nggak? Bener nggak? Teman-teman kita yang kepahitan parah. Kakak nggak ngalamin kayak saya. Iya kan? Kakak nggak ngalamin kayak saya. Iya kan? Mama saya dibunuh misalnya gitu kan. Sama papa saya. Masa saya nggak benci papa saya? Ya kan? Orang lain tuh selalu punya alasan untuk, setiap kita bahkan punya alasan untuk kita tidak mengampuni. Tapi Tuhan ajarin kita untuk kita mengampuni, quick to forgive, teman-teman. Oke? Itu yang pertama, ya. I forgive because I deserve this. So you have to forgive it quickly. Leave it, drop it, and let it go. Yang kedua, apa caranya? Kalau terlanjur take the bait, kalau terlanjur ambil umpan, terlanjur masuk jerat, kita mesti belajar from Jesus. Nah, ini yang bagus nih. Nomor 2, learning from Jesus. Ngapain Tuhan Yesus? Overhearing but ignoring. Bilang sama-sama yuk. Overhearing but ignoring. Tahu nggak overhearing? Overhearing. Tahu nggak? Kalau kamu search di Oxford Dictionary, arti overhearing itu apa, J? JJ nih yang jago bahasa Inggris. Coba J ngomong dong. Overhearing artinya apa? Semua didengar, masuk info semua. Ya. Gimana J? Kerasan dikit dong. Oh, sorry. Semua didengar, jadi semua info diterima gitu. Overhearing itu kamu tuh dengerin semua perkataan orang gitu ya. Jadi overhearing itu gini loh. Sebenarnya pernah nggak kamu ngobrol-ngobrol nih bertiga, Norvin lagi ngobrol sama JJ, terus si Daniel sama Grace lagi ngobrol juga berdua. Daniel ngomongnya keras-keras sama Grace, ngomongin JJ gitu. Nah JJ nggak sengaja denger, itu overhearing. Nggak sengaja dengar perkataan orang, itu overhearing, teman-teman. Nah, kita tuh sering banget, teman-teman, dengerin semua perkataan orang, kita masukin ke hati, kita pusingin. Tapi Tuhan Yesus tuh ajarin loh, overhearing, terus ignore. Makanya kalimat yang bagus adalah overhearing but ignoring. Ada di mana ayatnya? Markus 5 ayat 35 sampai 36. Nih, aku ceritain. Kasusnya waktu itu Tuhan Yesus lagi ketemu sama satu Tuhan Yesus lagi ketemu sama, sebentar ya, aku bukain dulu. Tuhan Yesus waktu itu lagi ketemu sama Yairus, kepala ibadat ya. Kepala ibadat, dia lagi ngomong, Yairus itu dia punya sebentar. Dia punya anak sakit gitu ya. Seorang kepala rumah ibadat, dia lagi datang sama Tuhan Yesus karena anak perempuannya sakit keras, ya kan? Itu konteksnya tuh Markus 5 ayat 21 sampai 43 secara expository, ya. Terus dia datang, Tuhan tolong sembuhin saya dong, anak perempuan saya sakit, ya kan? Nah, terus Tuhan Yesus akhirnya datang nih ke rumah si Yairus nih. Tapi di tengah perjalanan ada insiden Tuhan Yesus mesti nyembuhin dulu perempuan yang sakit pendarahan. Jadi agak ketunda tuh. Dia kan masih datang ke rumah Yairus yang anaknya sakit. Ketunda gara-gara dia nyembuhin perempuan yang lagi sakit pendarahan, ayat 25 sampai 34. Akhirnya perjalanannya agak tertunda kan. Singkat cerita, belum sampai rumah Yairus, ada orang datang ngomong ke si Yairus, dan Tuhan Yesus denger. Lu nggak usah datang lagi deh. Soalnya anak lu udah mati, katanya gitu kan. Udah meninggal anaknya. Terus Tuhan Yesus gimana? Tuhan Yesus tetap datang nggak? Tuhan Yesus tetap datang nggak? Tetap melanjutkan perjalanan. Nah, di situ dia di ayat 35, kalau di ESV Bible, itu bagus banget. Dia bilang gini, aku buka dulu. Di Markus 5 ayat, bentar ya. 35 dia bilang gini. Dia bilang ayat 35, while he was still speaking, some people came from the synagogue officials' house saying to Yairus, your daughter has died. Why bother to teach her any longer, katanya. Ngapain repot-repot, anak lu udah mati gitu kan. Nah, terus ayat 36 dia bilang gini, overhearing
what was being said. Jesus said to the synagogue official, "Do not be afraid, only keep believing in me and my power." Lihat, Tuhan Yesus bisa overhearing. Tuhan Yesus manusia, dia 100% manusia, dia 100% Allah. Dia juga hidup di dalam daging seperti kita. Jadi kalau dia bisa mengampuni, kita juga bisa. Dia overhearing. Tapi apa yang dia lakukan? Dia nggak renungin. Justru dia switch off. Langsung dia bilang enggak. Ya kan? Dia bilang apa? Do not be afraid, keep believing. Kalau dia overhearing terus dia renungin, iya ya udah mati. Ya udah deh, saya nggak jadi lanjut ke rumah kamu. Ya, anak lu udah mati. Nggak bakal bisa bangkit. Bener nggak teman-teman? Sama. Kita masih belajar. Yang bikin kita gampang sakit hati sama orang tuh apa? Kamu sering ngedengerin. Yang nggak perlu kamu dengerin, kamu dengerin. Yang nggak perlu kamu renungin, kamu renungin. Akhirnya kita jadi sakit hati. Ya kan? Pengkhotbah 7 ayat 21 sampai 22. Coba buka. Pengkhotbah 7 ayat 21 sampai 22. Ya. Aku bacain di sini. Janganlah memperhatikan segala perkataan orang, supaya engkau tidak mendengar kalau hambamu mengutuk engkau, karena hatimu tahu bahwa engkau sendiri sering mengutuk orang lain. Do not take heart all that people say, dia bilang. Jangan masukin ke hati. Semua perkataan orang tuh jangan masukin hati, dikit-dikit masukin hati. Siapa di sini baperan? Ayo ngaku. Keterbukaan awal kesembuhan. Hah? Siapa baper? Gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang dikit-dikit negatif thinking, ya kan? Belum tentu ngomongin kamu, kok kamu GR, ya kan? Ya kan? Kita kan bukan Yuni Sara, bener nggak? Ya kan? Kita kan bukan Krisdayanti gitu, kita bukan artis, ya kan? Kalau ada orang ngomongin sesuatu jangan apa-apa dikaitin ke diri kita, belum tentu dia ngomongin kita, bener nggak? Ya kan? Tapi kita suka GR gitu ya. Zaman dulu tuh kalau yang namanya kenapa dia bilang kaitannya dia bilang supaya engkau tidak mendengar kalau hambamu mengutuk engkau. Ini tuh sebenarnya lagi ngomongin zaman dulu tuh orang tuh apa namanya budak itu zaman dulu tuh kerjanya kerja keras banget gitu ya. Very pressurized banget gitu. Dan dia sering mengutuki tuannya. Artinya gini loh. Pengkhotbah tuh lagi ajarin kita kalau kamu apa-apa dimasukin ke hati, lama-lama kamu bisa dengar sesuatu yang akhirnya nggak perlu kamu dengar. Gitu ya, itu nomor 2. Oke, jadi harus belajar untuk nggak apa-apa masukin hati ya, karena Tuhan Yesus juga gitu. Yang terakhir, nah ini yang terakhir aku tutup ya. Yang terakhir kamu mesti tahu, kamu mesti sadar sama 4 stage of forgiveness. Ini aku belajar dari leadership. JJ juga ikut ya, J, yang ELDP, J. Ini aku belajar udah tapi aku ikut ini udah mungkin 2011 ya. Berapa tahun lalu tuh? Mungkin sekitar 14 tahun lalu aku ikut gitu ya. Si John Eng itu dari Eagles Leadership Institute. Waktu itu aku satu grup sama yang punya Holland Bakery. Aku waktu itu ikut dari Abba Love gitu ya. Tapi ini bagus banget trainingnya memang gitu ya. Dan kita bukan cuma buat leader-leader gereja, tapi ini juga buat leader-leader yang menjadi impact membawa kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Waktu itu aku sama ownernya Holland Bakery, sama ownernya Nutrifood, dan mereka semua percaya Tuhan. Kita diajarin tentang biblical principle. Salah satunya adalah tentang pengampunan gitu. Salah satunya tentang gimana mengatasi konflik. Nah, banyak pemimpin itu akhirnya nggak bisa mencapai goal dalam hidupnya, dan goal itu bisa apapun gitu ya. Dalam bisnis ada goal segala macam, akhirnya nggak kecapai cuma gara-gara ribut, konflik dan lain sebagainya gitu. Nah, dia ajarin bahwa kita menjadi seorang pemimpin kita masih mudah mengampuni. Dan ada 4 tahap sebenarnya. Yang pertama hurt, disakiti. Yang kedua hate. Kalau kamu nggak bisa handle hurt, kamu akan masuk ke tahap yang namanya hate, kebencian. Ini cepat aja gitu ya. Yang ketiga, kalau kamu bisa mengampuni, kamu akan mengalami yang namanya healing, ya, kesembuhan. Nah, kesembuhan itu aku udah bahas tadi di poin-poin aku yang di depan. Yang terakhir adalah reunion. Dulu aku berpikir kalau aku mengampuni aku nggak perlu reunion, gitu ya. Aku nggak perlu reunion. Tapi ternyata kalau aku bisa refleksi hidup aku, Tuhan itu ketemuin lagi aku sama orang-orang yang dulu aku benci setengah mati. Aku tadi doa sama Tuhan sebenarnya pas mau khotbah ini, aku bilang, Tuhan kayaknya aku mau cerita deh pengalaman aku, gimana aku mengalami kepahitan gitu ya.
Tapi gimana ya Tuhan kalau aku cerita nanti orang-orang jadi mikir gimana ya gitu ya kan. Beberapa kalian tahu aku dulu gerejanya di mana gitu ya. Sebelum aku di MTHS, aku di sini udah 10 tahun lebih di MTHS karena aku pindah rumah gitu ya. Cuman tadi Tuhan bilang, "Nggak apa-apa Moses, kamu cerita aja," gitu. Aku dapat conviction tuh aku cerita. But don't take it wrongly, di sini aku cerita bukan untuk menjelek-jelekan siapapun gitu ya. Tapi aku mau kalian belajar dari kisah hidup aku. Kalau aku ngalamin kayak gini, mungkin teman-teman nggak perlu ngalamin gitu ya. Karena aku waktu itu punya respon yang salah gitu. Aku take the bait. Mungkin aku menjadi korban, tapi aku take the bait, teman-teman. Aku dulu di gereja lokal aku yang lama, aku nggak perlu sebut gitu ya. Aku mengalami hal yang cukup menyakitkan gitu ya sama pemimpin. Eee, Waktu itu aku, ya teman-teman tahu aku dulu leader di salah satu youth di salah satu gereja lokal gitu ya. Singkat cerita, aku tuh melayani Tuhan tuh SMP, SMA, kuliah, bener-bener militan banget. Nah, begitu aku masuk kerja, aku tuh diterima di perusahaan multinational company gitu ya, perusahaan-perusahaan global brands gitu, dan aku berkarir di dunia fast moving consumer goods gitu, bahkan sampai sekarang. Itu membuat aku waktunya agak kecuri sedikit gitu, jadinya akhirnya aku nggak bisa semilitan dulu, dalam arti kata waktu-waktu aku banyak keambil segala macam gitu ya. Cuman aku masih masih ikut pertemuan segala macam. Terus di satu titik dan aku tuh berasa aku aku udah jadi orang yang uh, build the community and everything gitu ya. Terus singkat cerita ya mungkin pemimpin kecewa sama aku gitu karena aku udah nggak bisa semilitan dulu, aku udah nggak bisa kasih waktu aku sebanyak dulu gitu. Padahal menurut aku juga masih kasih waktu lah, nggak sampai nol gitu ya. Mungkin dari 100% ke 60%, hilang 40% gitu. Cuman aku masih bina anak-anakku, aku masih waktu itu di bawah aku ada 10 pengawas area sampai 10 sampai 12 ya. Komsel tuh ada 40 lebih gitu ya. Ya begitu aku kerja, aku berharap penatua itu bisa apa ya? Bisa, ini aku ngomong begini bukan berarti mereka salah ya. Ini sama sekali bukan menjelek-jelekan mereka, mereka nggak salah sama sekali. Yang salah adalah respon-responnya aku gitu ya teman-teman. Aku juga tahu mereka nggak mau menyakiti aku, tapi aku pengen kalian ngerti gitu dari posisi aku cerita gitu, karena some of you pasti akan ngalamin yang namanya kepahitan sama pemimpin di gereja gitu ya, pasti ada gitu, kamu nggak bisa hindarin, dan aku pengen kalian belajar dari pengalaman aku mau cerita ini tujuannya bukan buat menjelek-jelekan siapapun, tapi aku pengen apa yang aku alamin ini kalian juga, kalau kalau kalian tahu dari awal bagaimana how to respond gracefully, and you don't have to experience it gitu loh. Singkat cerita, aku tuh berharap mereka ngerti gitu ya. Ini gue udah kasih hidup gue buat gereja loh 10 tahun lebih, bahkan 15 tahun gitu ya. Udah gedean on. Terus di saat aku kerja, aku berharap mereka tuh bisa ngerti. Oh iya, Moses di masa transisi dari kuliah ke kerja gitu ya, harus kerja. Tapi ternyata sepertinya mereka expect something more from me gitu ya. Ya singkat cerita, aku ngalamin sesuatu yang nggak enak lah gitu. Waktu itu aku didatengin sama anak binaku di rumah gitu ya. Terus ini hal yang membuat aku kayaknya pahit banget, dan aku pahit sampai 2 tahun waktu itu. Waktu itu kita kan sering pemuritan ya. Nah, salah satu anak binaku tuh datang ke rumah pemuritan one on one, terus dia ngomong gini, "Kak, aku tadi baru meeting loh sama pemimpin, katanya gini gini gini, kakak kan nggak bisa ikut." Iya gimana update-nya, aku pas nggak bisa ikut gini gini gini. Terus dia bilang gini, ada satu kata-kata yang bikin aku tuh sakit banget hatinya gitu ya, aku sampai nangis gitu. "Kak, pemimpin bilang kakak tuh sekarang udah lebih cinta duit daripada cinta jiwa-jiwa," katanya gitu. "Kak Moses sudah lebih cinta duit," katanya. Wah, di situ aku nangis teman-teman. Ya karena Tuhan tahu lah hati aku gitu. Padahal aku tuh kerja juga lagi stres-stresnya gitu. Aku lagi butuh dikuatin, aku lagi ditusuk dari belakang sama bos aku gitu ya. Sampai aku tuh rasanya kok kayak gini ya gitu. Di saat gue dulu udah lakukan banyak hal buat gereja, terus pas aku ngurangin waktu aku 40%, kok
Pemimpin bukannya membantu aku untuk aku bisa transisi mulus gitu. Mereka they love, aku berasa aku dicintai karena kontribusi aku. Simpelnya begitu teman-teman. Mereka cinta sama aku kalau aku bisa beri kontribusi buat gereja, paham ya? Tapi that's a mistake gitu. Itu karena aku punya mindset yang salah gitu. Wah, di situ aku pahit sekali teman-teman. 2 tahun aku nggak bisa tidur gitu. 2 tahun aku benci sekali. Tiap tidur gue kebayang wajah penatua gitu ya. Bangun kebayang wajah penatua, tidur kebayang wajah penatua. Aduh, rasanya gue. Karena aku 15 tahun, I dedicated my whole life gitu buat gereja. Seminggu gue komsel bisa 8 kali teman-teman. Begitu gue harus kerja, terus gue lagi sibuk kerja dan gue butuh dikuatin, bukannya gue dikuatin, malah mereka demand something from me, demand more contribution from me gitu. Wah, di situ aku berasa aku nggak dicintai the way I am gitu. Mereka cinta aku karena kontribusi aku, bukan karena mereka sayang sama aku gitu ya. Terus aku ngomong ke bapak rohani aku gitu ya, aku cerita segala macam. Waktu itu aku ya nggak usah disebut nama lah, sama pemurid aku ngomong. Dia malah ngomong sesuatu kata-kata yang membela pemimpin-pemimpin gereja yang ada di gereja lokal aku itu. Wah, aku makin pahit lagi teman-teman. Itu masa-masa yang sulit buat aku teman. Tapi aku lihat teman-teman, pada saat aku pahit 2 tahun itu, kalian tahu berkat Tuhan tuh mampet semampet-mampetnya dalam hidup aku. Yang menderita siapa? Aku yang menderita. Kepahitan itu kayak kamu lagi minum racun, kamu berharap mereka mati. Tahu ya? Waktu kamu pahit tuh kamu tuh lagi minum racun, padahal udah pasti belum penatua nggak mencintai gue. Belum tentu. Itu kesimpulan siapa? Bilang, wah penatua cinta gue karena kontribusi gue. Dia nggak mikirin gue. Itu kesimpulan siapa? Kesimpulan gue. Bener. Itu negatif thinkingnya gue yang gue kasih makan terus, dan gue nggak konfirmasi ke mereka, gue nggak beresin, gue nggak reconcile ke mereka. Akhirnya apa? Gue kemakan, gue ruminating. Itu ngegrogotin hati gue terus teman-teman. 2 tahun, bahkan sampai tahun ketiga gue masih belum menang. Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup gue. Sampai dibikin aku mentok sementok-mentoknya, dan Tuhan bilang, Moses, kamu tahu kenapa aku nggak usah cerita ya, bagaimana udah nggak ada waktu lagi. Aku nggak usah cerita bagaimana aku dibikin hancur sama Tuhan sampai mampet berkat Tuhan tuh kayak mampet banget gitu ya. Nanti mungkin sometimes kita ngobrol gitu teman-teman. Cuman di saat itu Tuhan bilang, kalau kamu mau ngalamin hal yang lebih dahsyat dalam hidup kamu, kalau mau ngalamin terobosan, kamu mesti lepasin pengampunan. Kamu belum mengampuni, Tuhan bilang gitu. Enggak, aku udah ngampunin Tuhan. Tapi mengampuni itu bukan cuma tentang healing, tapi tentang gimana kamu reunion gitu, reunion. Nah di situ aku, singkat cerita, aku ambil keputusan aku mengampuni teman-teman. Aku datengin penatua-penatua yang aku benci gitu ya, karena asumsiku sendiri. Dan ternyata begitu ketemu sama mereka nggak berpandangan begitu sama gue teman-teman. Mereka nggak pernah berpandangan bahwa gue tuh dicintai karena kontribusi gue. Mereka nggak pernah berpandangan bahwa mereka nggak peduli sama gue gitu ya. Ya despite of anak bina gue datang ke gue ngomong begitu segala macam, ya mungkin ada kata-kata yang kepleset, tapi mereka juga manusia gitu ya teman-teman. Nah akhirnya gue pemberesan segala macam. Semenjak itu teman-teman, hidup gue berubah 100%. Oh seriously, kalau aku bisa cerita teman-teman, aku sekarang berasa berkat Tuhan tuh ngalir itu udah kayak di jalan tol gitu ya. Bahkan kalau teman-teman tahu, sampai hari ini pun aku bisa pelayanan loh di gereja aku yang lama gitu, di gereja lokal aku yang lama. Aku bisa jadi worship leader di sana. Aku bisa jadi worship leader, dan yang khotbah itu orang yang tadinya aku benci. Terus kemarin pada saat aku jadi worship leader di sana beberapa bulan lalu, aku ketemu sama salah satu penatua di sana, dan kita pelukan gitu ya. Pelukan, ketemu sama mereka, bisa ngobrol tanpa ada rasa apapun di hati aku. Itu kemerdekaannya sesungguhnya. Bohong teman-teman kalau kita bilang kita mengampuni, tapi kita bilang gue gak mau ketemu dia. Gue udah mengampuni tapi gue gak mau ketemu dia. Kak, gue udah mengampuni tapi gue hide story dia. Gue udah mengampuni tapi gue unfollow dia. Bohong teman-teman gitu ya.
Jadi itu yang namanya pengampunan itu ya kamu harus ngalamin gitu. Aku 3 tahun teman-teman, dan aku berdoa supaya teman-teman nggak perlu kayak aku ya sampai 3 tahun gitu ya. Ini sekali lagi aku nggak mau menjelek-jelekan siapapun, nggak ada yang salah gitu ya. Yang salah adalah pikiran aku gitu ya. Ternyata begitu rekonsiliasi mereka nggak berpandangan seperti itu, kan sayang kan teman-teman kan. Bisa jadi kalau kamu rekonsiliasi, sebenarnya orang yang kamu benci itu nggak seburuk yang kamu bayangin gitu loh. Kamu rugi gitu kayak aku. Ternyata penatua-penatua itu nggak sejelek yang aku bayangin gitu. Dan mereka sama sekali nggak berpikir seperti itu. Malah mereka bilang, Moses, kita doain kamu. Kita doain kamu selama kamu punya masalah di kantor, kita doain kamu segala macam, kita dukung kamu, kita mau ajak kamu ketemu tapi kamu nggak mau segala macam ya, karena aku udah menolak gitu teman-teman ya. Sampai sekarang akhirnya ya malah sekarang aku diminta jadi worship leader di sana gitu ya. Ini dijadwalin 2 bulan sekali di sana jadi worship leader gitu ya, bersyukur gitu. Itu jadi aku bukti tanda aku udah menang gitu teman-teman. Kalau nggak aku nggak bakal mau jadi worship leader di sana gitu ya. Waduh, gue jadi worship leader di sana lagi gitu kan. Tapi aku senang sekali gitu. Itu kayak aku berasa aku reunion, aku bisa ketemu ya. Tapi gue tetap berjemaat di MTHS, gue nggak akan pindah ke sana gitu ya. Karena memang gue pindah ke sini bukan karena gue kepahitan, tapi karena rumah gue di Jakarta Timur gitu ya. Cuman itu teman-teman, pemimpin-pemimpin kalian ada di sini, Andre, Mela, Gebi, siapa lagi deh, Bang J. ya. Mereka ada di sini itu buat membantu kalian. Kalau kalian ada kepahitan sama orang, ajak mereka ngobrol untuk diketemuin, untuk rekonsiliasi. Mereka mau jadi penengah teman-teman ya. Mereka tuh gembala-gembala yang udah Tuhan pilih untuk membantu kalian bisa sembuh. Tapi kalau dari kalian nggak ada kemauan untuk berubah, untuk sembuh, nggak ada kemauan untuk kalian, Kak saya mau dong, saya mau sembuh, ya mereka juga susah kan. Mereka nggak tahu hati kalian. Andre nggak pernah cekin hati kalian gimana. Masa tiap kali mau masuk ruang ibadah disuruh absen dulu, siapa yang kepahitan, ayo absen, kolom 1 nama, kolom 2 nama orang yang dibenci, kolom 3 tanda tangan. Nggak begitu kan gitu kan. Itu keterbukaan kalian. Kalau kalian mau jadi murid Kristus yang sejati, harus belajar terbuka. Itu bukan sesuatu yang harus disuruh-suruh. Terbuka itu karena kamu mau bertumbuh gitu. Kamu tahu ada something wrong inside of your heart gitu, dan kamu mau dipulihkan, kamu mau disembuhkan. Amin teman-teman. Jadi tadi apa aja? Kita ulang sedikit, kita recap sebelum kita berdoa. Kalau kamu mau mengampuni, apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu udah terlanjur masuk ke dalam jerat, yang pertama kamu harus punya mindset, I forgive because I deserve peace. Orang yang kamu benci belum tentu layak, bisa jadi nggak layak dapat pengampunan, tapi kamu layak dapat damai sejahtera karena kamu mengampuni. Yang kedua, belajar dari siapa? Tuhan Yesus. Apa? Overhearing but, bilang sama-sama, overhearing but ignoring. Ya, nggak salah kita mendengar hal-hal yang negatif. Salah kalau kamu mendengar hal yang negatif dan kamu renungin masuk alam bawah sadar. Oke? Yang ketiga apa teman-teman? Kamu mesti paham 4 stage of forgiveness. Bukan cuma sampai hurt, hate, and healing, tapi kamu harus sampai di titik apa? Reunion. Ya, maka tadi aku cerita kesaksian aku reunion teman-teman. Bahkan aku bisa pelayanan lagi di sana. Aku bisa pelukan lagi sama penatua-penatua di sana. Aku bisa ngobrol lagi sama mereka. Itu. Kalau belum sampai reunion, ya, belum lulus tes. Amin. Yuk, mari kita berdoa. Kita pejamkan mata. Mari kita pejamkan mata. Yoyo boleh di prophetic, boleh nyanyi. Kita renungin lagu ini sama-sama ya teman-teman. Kau boleh nyanyikan lagu ini dari hatimu. Sambil aku kasih kalian waktu teman-teman, bukan introspeksi diri. Ada nggak rasa kebencian? Ada nggak rasa kepahitan?
Ada nggak kamu masih tersinggung sama orang, rasa marah, rasa dendam? Ingat teman-teman, kalau kamu nggak mau mengampuni, kamu lagi putusin diri dari berkat-berkat Tuhan yang sebenarnya jauh lebih berharga untuk kamu terima, yang Tuhan mau kasih buat hidup. Saya cuma dapat penglihatan, ada banyak sekali kado-kado di awan-awan yang mau turun ke dalam sebuah rumah, tapi itu tertahan sama satu lingkaran hitam. Dan Tuhan mau hari ini mencopot lingkaran hitam itu supaya kado-kado itu bisa turun, masuk ke dalam rumah itu, teman-teman. Rumah itu bicara hidup kamu, teman-teman. Bicara hidup kita. Kado-kado itu bicara berkat Tuhan yang Tuhan mau rilis dalam hidup kamu. It's about to come. Aku lihat itu udah di atas genteng. Tapi kepahitan itu mendelay berkat Tuhan. Kepahitan itu membuat kamu jadi nggak bisa menerima berkat Tuhan yang seharusnya kamu terima. Saya mau berdoa buat teman-teman, kalau ada engkau di tempat ini, kalau engkau merasa ya kak, saya udah masuk ke dalam jerat itu. Ingat teman-teman, kebencian itu nggak mesti yang kebencian parah, tapi kalau kamu ada nggak suka sama orang, itu udah offenses. You've been offended. Bukan ketika kamu harus ngalamin kepahitan yang parah, tapi ketika kamu ada nggak suka sama orang, teman-teman. Itu udah menghalangi kamu, teman-teman, untuk bisa enjoy your life. Joyce Meyer bilang, kalau kamu mau enjoy hidup kamu harus punya dua hal. Yang pertama, you need to have a purpose. Kamu harus punya tujuan. Yang kedua, kamu harus punya somebody to love. Orang-orang yang kamu harus mengasihi, orang-orang yang ada di sekelilingmu, teman-teman. Ya, boleh nggak? Saya mau berdoa. Kalau teman-teman orangnya, engkau merasa engkau sudah take the bait for some reason, for some people, for some circumstances, boleh taruh di dalam hati. Boleh taruh tanganmu di hatimu. Saya mau berdoa buat engkau. Yes, terima kasih Tuhan. Aku melihat Tuhan bahwa Engkau Allah yang luar biasa buat hidup anak-anak-Mu, Tuhan. Engkau melihat hari ini Tuhan, tangan-tangan yang ditaruh di hati mereka, Tuhan. Mereka mau melepaskan pengampunan buat orang-orang yang mereka benci. Tuhan, hamba-Mu gak tahu apa yang anak-anak-Mu alami hari-hari ini. Seberapa mereka gak suka sama orang-orang yang sudah melukai, mengecewakan mereka. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, Engkau yang menunjukkan diri, Tuhan. Engkau yang membuat diri-Mu nyata di hadapan mereka, Tuhan. Engkau sembuhkan luka mereka, Tuhan. Aku berdoa supaya hari ini setiap mindset yang salah itu dicabut di dalam nama Yesus. Setiap victim mindset itu dicabut di dalam nama Yesus. Setiap pikiran-pikiran yang membuat anak-anak-Mu, Tuhan, kalau ada pikiran yang membuat mereka merasa layak membenci orang karena mereka sudah menjadi korban, aku mau cabut di dalam nama Yesus, Tuhan. Biar hari ini ada kasih karunia yang turun buat setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Membuat mereka sanggup melepaskan pengampunan, bukan karena kekuatan mereka, tapi karena Engkau yang menjadi teladan, Tuhan. Engkau telah mengampuni kami terlebih dahulu. Oleh karena itu kami bisa mengampuni, karena ada kasih karunia yang lebih besar, Tuhan, yang Engkau lepaskan buat setiap kami. Tuhan, bantu, Tuhan. Aku berdoa supaya ada journey of reunion. Ada journey of reunion, Tuhan, yang dilepaskan buat anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Sehingga mereka bukan hanya rekonsiliasi, tapi hubungan itu boleh disembuhkan, direstorasi, Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan. Kalau ada hubungan-hubungan, Tuhan, yang udah rusak, aku berdoa hubungan itu boleh dikembalikan seperti semula, bahkan lebih baik lagi di dalam nama Yesus, Tuhan. Aku mencabut setiap benih-benih kepahitan yang sudah mulai tumbuh dalam hati mereka. Kekecewaan, kemarahan, dendam, aku patahkan, aku cabut di dalam nama Yesus, Tuhan. Hari ini, Tuhan, ada kemerdekaan buat setiap anak-anak-Mu, Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Mari teman-teman ikuti saya berdoa. Buat teman-teman yang mau melepaskan pengampunan, ikuti saya berdoa, confess sampai telingamu mendengar. Tuhan Yesus, terima kasih, Tuhan. Saya bersyukur untuk firman-Mu. Tolong saya, Tuhan. Untuk saya
bisa mengampuni bisa mengampuni seperti Engkau mengampuni. seperti Engkau mengampuni. Saya tidak mampu Tuhan Saya tidak mampu Tuhan untuk mengampuni, untuk mengampuni, tapi saya bersyukur tapi saya bersyukur saya punya Engkau saya punya Engkau yang sudah menjadi teladan yang sudah menjadi teladan dan memampukan saya. dan memampukan saya. Tolong saya Tuhan, Tolong saya Tuhan, murnikan hati saya, murnikan hati saya, sembuhkan hati saya Tuhan. sembuhkan hati saya. Hari ini saya mau declare Tuhan, Hari ini saya mau declare Tuhan, saya mau melepaskan saya mau pengampunan lepaskan Tuhan buat orang-orang untuk orang-orang yang membuat saya marah, yang membuat saya marah, yang membuat saya iri, yang membuat saya iri, yang membuat saya dendam, yang membuat saya dendam, yang membuat saya benci Tuhan. membuat saya benci Tuhan. Sebut orangnya siapa teman-teman, sebut namanya teman-teman, sebut namanya sampai telingamu dengar. Kalau engkau sudah sebut, ikuti lagi saya berdoa, saya mau mengampuni mereka Tuhan Saya mau mengampuni seutuhnya, seutuhnya, bukan dengan perasaan saya Tuhan, dengan perasaan saya, tapi dengan kehendak saya. dengan kehendak saya Tuhan. Tolong saya Tuhan, Tolong saya, sembuhkan saya, sembuhkan saya Tuhan. biar berkat-berkat-Mu Tuhan Biar berkat-berkat-Mu boleh mengalir dalam hidup saya. boleh mengalir dalam hidup saya. Saya kasih waktu 1 menit ke depan ini, engkau berdoa buat orang-orang yang sudah menyakiti engkau. Teman-teman, salah satu cara untuk engkau bisa menang dari kepahitan adalah dengan engkau berdoa buat orang-orang yang engkau benci. Doakan mereka. Saya kasih waktu engkau berdoa untuk mereka. Pada saat dulu aku pahit sama pemimpin aku di gereja, teman-teman. Kemenangan terbesar dalam hidup aku adalah pada saat aku bisa berdoa buat mereka. Itu membuat aku sadar bahwa sebenarnya aku termakan sama pikiran-pikiran negatif aku sendiri. Doakan mereka, lepaskan berkat buat mereka teman-teman. Lepaskan berkat buat mereka. Atau mungkin ada engkau juga di tempat ini, engkau yang sakit hati sama pemimpinmu di gereja. Doakan mereka teman-teman. Doakan mereka. Aku berdoa juga supaya ada rekonsiliasi yang bisa terjadi Tuhan. Setiap Tuhan hari ini Tuhan, pintu-pintu berkat yang tertutup karena kepahitan dibuka di dalam nama Yesus, didobrak di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat sore hari ini Tuhan, buat firman pedang bermata dua yang sungguh luar biasa. Kami mau terus mengalami Engkau Tuhan. Dalam hidup kami, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi Engkau belum selesai Tuhan. Lakukan terus bagian-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Bawa mereka Tuhan untuk mereka berjalan di dalam jalan-Mu, di dalam divine appointment, di dalam divine journey yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Biar mereka boleh tumbuh jadi anak-anak yang taat konsep, anak-anak-Mu di YouTube, anak-anak yang taat sama firman, anak-anak yang gak punya victim mental Tuhan, tapi mereka mau belajar untuk taat, bayar harga untuk taat, sesakit apapun rasanya untuk taat, mereka lakukan itu Tuhan, karena mereka mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan ya teman-teman. Thank you Kak Moses buat sharingnya sore hari ini. Boleh nggak teman-teman yang merasa terberkati kasih reaction buat Kak Moses, kasih jempol, kasih hati. Wih, terima kasih ya Kak Moses, sangat memberkati. Oke, sebentar teman-teman, aku akan ulang lagi beberapa pengumuman yang tadi sudah diputar di awal. Yang pertama, besok hari Minggu kita akan tetap ada ibadah umum, ibadah 1 dan 2. Kega juga tetap ada ibadah seperti biasa teman-teman di jam 8 dan jam 10 pagi. Kemudian untuk teman-teman yang sudah daftar Vision Day, besok Vision Day akan tetap diadakan teman-teman. Jadi boleh hadir on time karena akan dibagikan konsumsi. Jadi mungkin akan dipakai waktunya di awal teman-teman untuk makan dulu gitu ya. Terus, oh ya, yang Kega itu hanya ada di jam 10 pagi ya teman-teman. Kega hanya akan ada di jam 10 pagi. Kemudian pengumuman yang kedua adalah doa puasa. Doa puasa buat teman-teman yang sudah daftar. Hari
Kamis sampai hari Sabtu depan kita akan doa puasa di Sentul, teman-teman. Jangan lupa mempersiapkan diri. Nah, ini pendaftaran sudah ditutup sih, sudah ditutup ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa mempersiapkan diri. Mungkin perlu kendaraan untuk pergi ke sana. Jangan lupa janjian sama teman-temannya gitu ya. Saling memperhatikan satu sama lain. Terus kemudian untuk kelas Abayut, teman-teman, kelas SPK Abayut, ya besok untuk sementara minggu besok aja itu ditiadakan, teman-teman. Ditiadakan, diganti sama pemuritan internal. Pemuritan internal nanti kembali lagi di awal bulan depan di tanggal 7 September jam 1 siang seperti biasa. Kemudian besok kayak yang tadi aku bilang, Vision Day akan tetap diadakan teman-teman di Harmoni jam 1 siang. Nanti kita bisa apa ya dengar dengar pengarahan dari penatua kita gitu ya, dari Om Edilio sama Om Sofian Suteja gitu. Kemudian yang terakhir teman-teman, pengumumannya. Nah, ini untuk yang cowok-cowok yang belum menikah, ada Camp Aba yang Men tanggal 11 sampai 12 Oktober. Umurnya di 14 sampai 25. Tapi kalau 25 sudah menikah disarankan tidak ikut ya teman-teman karena ini yang men. Nah, biaya pendaftarannya itu 500.000. Kalau mau tanya-tanya atau mau daftar bisa kontak ke Kak Johan. Nomor handphonenya ada di sini. Gitu. Oke teman-teman, sebentar kita mau mendeklarasikan pengakuan iman kita. Teman-teman boleh mungkin dibuka mic-nya supaya kita bisa deklarasikan sama-sama. Kita mau ucapin ini dengan keyakinan penuh ya teman-teman ya. Mari kita deklarasikan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Esa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan persekutuan orang kudus, pengampunan pengampunan dosa, kebangkitan bangkit dan hidup yang kekal. Amin. Oke teman-teman, nah kita akan tutup ibadah kita, tapi sebelum kita tutup, kita mau sama-sama ambil 1 menit ini yuk, untuk kita berdoa buat bangsa Indonesia teman-teman. Di beberapa tempat ya, kalau di tempat aku masih ada teman-teman tadi pagi pawai ya, tapi bersamaan ada kerusuhan di satu tempat dan ada pawai juga gitu. Jadi kita mau sama-sama berdoa gitu supaya pesta rakyatnya bukan cuman pesta-pestaan gitu ya, tapi benar-benar satu kebanggaan kita bisa tinggal di Indonesia karena Tuhan sudah tetapkan buat setiap kita gitu untuk kita tinggal di negara ini teman-teman. Makanya kita mau sama-sama berdoa buat bangsa kita gitu ya. Kita mau percaya bahwa kayak yang tadi dibilang ya, kita mau mengampuni bukan cuman kepada orang pribadi individu tapi juga kepada keputusan Tuhan bagi bangsa kita gitu, para pemimpin kita, para presiden kita, para menteri kita gitu ya. Kita mengampuni setiap mereka, tapi juga kita berdoa untuk setiap mereka supaya mereka takut akan Tuhan, supaya mereka penuh hikmat Tuhan gitu ya, bisa menjalankan negara ini dengan keputusan-keputusan yang tepat gitu. Mari yuk kita mau pakai waktu sebentar untuk berdoa buat bangsa kita. Kami bersyukur Tuhan buat bangsa Indonesia, kalau Tuhan sudah pimpin bangsa kami bertahun-tahun lamanya Tuhan.
Kami bersyukur kalau kami boleh Tuhan tempatkan di negara ini Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat bukan cuma untuk hidup kami Tuhan, tetapi juga bagi bangsa kami Tuhan. Kami tahu bahwa segala keputusan yang ada di bangsa ini Tuhan, Engkaulah Allah yang bertanggung jawab atas segala keputusan itu. Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar apapun yang terjadi Tuhan di bangsa kami, damai sejahtera-Mu terus menaungi bangsa kami Tuhan. Takut akan Kau, hormat akan Kau terus boleh kami kerjakan Tuhan di dalam hari-hari kami Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, supaya setiap kami juga anak-anak-Mu, kami bercahaya Tuhan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kami melakukan perkataan firman-Mu Tuhan. Kami tidak hanya mengetahuinya, tapi kami melakukannya Tuhan. Bukan supaya orang memuji kami Tuhan, tapi supaya Tuhan Engkau dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Bapa, kami minta Tuhan kekuatan yang daripada-Mu. Kami minta Tuhan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan, ketentraman yang daripada-Mu. Untuk kami boleh terus Tuhan berdiri buat bangsa kami, berdoa buat bangsa kami Tuhan, memperkatakan hal-hal yang benar untuk bangsa kami Tuhan. Biar kami jadi anak-anak muda Tuhan, bukan anak-anak muda yang sembarangan Tuhan, yang gampang ucapin perkataan-perkataan salah Tuhan. Tapi kami jadi anak muda yang bertanggung jawab, di mana Tuhan tempatin kami lakukan yang terbaik. Kami jadi teladan Tuhan. Tuhan tolong supaya setiap kami Tuhan bisa melakukan firman-Mu. Juga kami berdoa supaya Engkau menjaga ketentraman bangsa kami Tuhan. Engkau menjaga kesatuan hati bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, milik-Mu lah setiap kami ya Tuhan. Kami tahu, kami percaya bahwa bangsa Indonesia aman Tuhan, di dalam kendalinya Tuhan. Dan Engkau Allah berdaulat Tuhan. Engkau terlebih besar, Engkau terlebih kuat Tuhan dalam menjaga bangsa kami Tuhan. Terima kasih, kami menolak segala roh-roh perpecahan Tuhan yang coba mengaburkan pandangan kami dari Engkau Tuhan, pandangan kami dari kekuatan-Mu Tuhan. Kami mau hancurkan semuanya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar Engkau terus Tuhan yang menyatakan kepada setiap kami betapa Engkau berkuasa dan berdaulat Tuhan di dalam bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karuniakanlah keselamatan bagi bangsa kami Tuhan. Biar setiap suku-suku bangsa beroleh Tuhan kesempatan untuk mendengar Kristus mati bagi mereka Tuhan. Mendengar Engkau Tuhan yang memberikan nyawa-Mu bagi mereka Tuhan. Biar Tuhan setiap suku-suku bangsa Tuhan beroleh kasih-Mu Tuhan di dalam hati mereka Tuhan. Pribadi lepas pribadi di dalam ibadah mereka Tuhan. Pagi, siang, sore, malam Tuhan. Mereka boleh ketemu Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah sore hari ini Tuhan. Buat pengampunan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami tahu bahwa kami tidak pernah bisa mengampuni tanpa pengampunan-Mu terlebih dahulu Tuhan. Kepada setiap kami. Tuhan, biarlah kami membawa pengampunan itu Tuhan di dalam hari-hari kami, sehingga kami tidak mengambil umpan Tuhan dari apa yang iblis sudah kerjakan bagi kami. Tuhan, kami mau belajar untuk terus tunduk, terus taat Tuhan, punya hati yang rela. Roh Kudus tuntun kami ya Roh Kudus, karena sesungguhnya tanpa Engkau kami nggak ngerti Tuhan kemana jalannya, tapi dengan Roh Kudus berbicara kami tahu kemana kami harus pergi. Roh Kudus tolong supaya kami jadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kata maaf, yang penuh dengan hati yang mengampuni. Ajar setiap kami nggak pandang kesalahan kecil atau besar, tapi kami mau belajar untuk terus tunduk dan taat kepada setiap perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari teman-teman kita mau terima berkat dari Tuhan. Dari Tuhanlah datangnya pertolongan. Kiranya turunlah pada setiap kita berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menuntun kita bisa mengenal Allah di dalam kehidupan kita. Diberkatilah Engkau di dalam sekolahmu, dalam studimu. Diberkatilah Engkau di dalam pekerjaanmu. Diberkatilah Engkau di dalam komselmu, di dalam pemuritanmu.
Diberkatilah segala hubungan-hubungan yang kau bangun. Biarlah engkau pergi karena engkau diutus untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Kasih Thank Mela. you, Mela. Berkati. Bang Dimas. Tuhan berkati. Tuhan berkati Happy teman-teman. Saturday, Selamat hari teman-teman. Sabtu. Selamat hari Sabtu. Thank Happy you. Saturday. Hari Saturday. Tuhan Berkati. berkati. Saturday. Tuhan berkati. semuanya. Happy Saturday. Tim yang melayani. Bye. Berkati. Malam mingguannya jangan jauh-jauh dulu ya. Di komplek-komplek rumah aja malam mingguannya. Tahan sampai ketemu besok di Vision D. Tuhan berkati. Dah. Dadah, Tuhan Semangat berkati. yuk, Bro. Tuhan berkati.